Tulis Panenggolan dengan NPM 190107012 dari Prodi Pendidikan Matematika Kampus 19 Universitas HKBP Indonesia Center. Dalam video kali ini saya akan memaparkan butir-butir kode etik profesi guru serta implementasinya. Kode etik guru yang pertama yaitu guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Jadi uraian dari kode etik yang pertama itu, guru harus mengajarkan siswanya untuk menjadi Pancasilais, yang artinya di sini guru harus mengembangkan sila pertama hingga sila kelima kepada peserta didik di dalam kehidupannya. Implementasinya yaitu implementasi pada sila pertama, yaitu guru harus mengajarkan siswa untuk mengawali proses pembelajaran dengan berdoa. Kemudian implementasi pada sila kedua yaitu guru harus adil kepada siswa tanpa memandang status siswa dari kalangan apapun. Kemudian sila yang ketiga yaitu guru harus mengajarkan kepada peserta didik untuk menghargai jasa para pahlawan. Contohnya itu mengikuti upacara di setiap hari Senin, dan guru harus mengajarkan untuk saling menghargai tanpa adanya perbedaan suku, budaya, dan serta melaksanakan gotong royong. Kemudian pada sila keempat yaitu guru harus mengajarkan kepada peserta didik untuk bermusyawarah. Contohnya itu melaksanakan pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun pembentukan organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Kemudian implementasi pada sila kelima yaitu guru harus mengajarkan siswa untuk memberikan kontribusi sosial kepada manusia-manusia yang terkena bencana alam. Kemudian yaitu kode etik yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Jadi dalam kode etik yang kedua ini, guru harus mampu mengetahui bagaimana kebutuhan dari peserta didiknya masing-masing, sehingga peserta didik mampu mencapai mengikuti sasaran kurikulum yang berlaku. Kemudian guru harus jujur bahwa peserta dirinya mampu atau tidak mampunya dalam menerapkan kurikulum. Contoh implementasinya itu seseorang guru harus memahami bagaimana peserta didiknya mampu atau tidak mampukah dalam mencapai sasaran kurikulum yang sedang berlaku, dan kemudian guru tersebut harus jujur akan hal tersebut. Dan selanjutnya itu kode etik yang ketiga, di mana guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan pembimbingan dan pembinaan. Jadi di sini guru harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan informasi dari setiap peserta didiknya. Jadi guru boleh melakukan komunikasi cara apapun untuk mengetahui latar belakang dari peserta didiknya dan mengetahui bagaimana sikap atau tingkah laku peserta didik di dalam lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-harinya. Tetapi dengan melakukan pendekatan ini, guru tersebut harus menghindari penyalahgunaan. Contoh implementasinya di sini yaitu seorang guru berusaha untuk mendekatkan diri kepada peserta didiknya untuk mendapatkan segala informasi dari peserta didik tersebut, tetapi guru tidak boleh melakukan penyalahgunaan. Contohnya ini melakukan tindakan pelecehan. Jadi dalam melakukan hal tersebut itu sudah melanggar kode etik dari profesi guru. Kemudian kode etik yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Jadi di sini guru harus menciptakan suasana sekolah untuk menjadi suasana seperti di rumah, yaitu tempat yang nyaman, rumah yang nyaman, sehingga sebagaimana peserta didik menikmati suasana belajarnya di sekolah. Jadi di sini contoh implementasinya, seorang guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang baik di mana nanti peserta didiknya merasakan kenyamanan dalam melaksanakan proses belajar. Kemudian kode etik yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Jadi di sini guru harus membangun sebuah hubungan yang baik dengan orang tua maupun wali dari peserta didik, agar orang tua dan peserta didik mengetahui bagaimana kemampuan kognitif dari peserta didik
serta bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan dari setiap murid-murid. Kemudian kode etik yang keenam yaitu guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Jadi dalam kode etik yang keenam ini, guru harus belajar sepanjang hayat hidupnya. Di sini guru harus profesional dalam menjalankan tugasnya, dalam melaksanakan profesinya. Jadi implementasinya yang pertama itu guru harus menekuni terlebih dahulu profesinya. Kemudian yang kedua, mengikuti segala pelatihan pembinaan tentang dunia kependidikan. Kemudian mengikuti seminar-seminar pendidikan maupun organisasi-organisasi yang berkaitan tentang kependidikan. Kemudian menguasai ilmu pengetahuan kognitif maupun keterampilan. Dan yang terakhir, mempelajari bagaimana aspek-aspek pendidikan yang baik. Kemudian itu kode etik yang ke-7, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiaan nasional. Jadi di sini guru harus menciptakan hubungan yang baik terhadap seluruh guru. Artinya harus ada saling membela atau saling melindungi antar guru untuk mewujudkan cita-cita NKRI. Contoh implementasinya, seseorang guru tidak boleh saling menjelek-jelekkan dengan guru yang lain atau saling menjatuhkan. Jadi di saat ini, contohnya itu guru harus sama-sama saling membangun serta menjaga hubungannya dengan baik. Kemudian kode etik yang ke-8, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Jadi dalam kode etik yang ke-8 ini, guru harus memelihara, menjaga serta membangun persatuan organisasi NKRI yang disebut dengan organisasi PGRI, serta menjaga mutu dari organisasi dalam organisasi tersebut. Dan organisasi PGRI merupakan sarana dalam pengabdian profesi guru. Jadi contoh implementasinya di sini, seluruh guru yang ada di Indonesia sama-sama membangun serta mempertahankan organisasi PGRI. Jadi di sini sama-sama berusaha untuk bersatu untuk mewujudkan tujuan dari organisasi PGRI ini. Kemudian implementasi dari uraian kode etik yang terakhir yaitu kode etik yang 9, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Jadi di sini guru harus mengetahui peraturan pemerintah tentang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Contoh implementasinya, adanya perubahan kurikulum di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kurikulum tersebut harus didukung oleh guru-guru, karena setiap perubahan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu untuk memperbaiki pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Demikian pemaparan dari kode etik profesi guru